Seorang perampok menatap teller bank dengan tajam, dan tiba-tiba jiwa mereka saling bertukar tubuh. Teller yang kini berada dalam tubuh si perampok panik dan menjatuhkan pistol, tampak kebingungan saat petugas keamanan langsung menahannya. Si perampok yang juga kebingungan dalam tubuh teller, segera menyadari bahwa ia bisa menggunakan identitas baru itu untuk melarikan diri. Namun saat ia mencapai pintu belakang dengan kantong uang, seorang polisi menghentikannya untuk diinterogasi. Dalam kepanikan, si perampok tak sengaja melakukan kontak mata dengan polisi, memicu pertukaran jiwa berikutnya. Kini jiwa teller kembali ke tubuh aslinya, dan jiwa polisi berpindah ke tubuh si perampok. Dengan identitas barunya sebagai polisi, Johnson dengan mudah pergi membawa kantong uang. Ia hampir membeli sarapan, tapi bertemu beberapa rekan polisi. Saat mereka mendekat untuk menyapa, Johnson buru-buru melempar kantong uang ke balik meja dan menatap pelayan. Benar saja, jiwanya berpindah ke tubuh si pelayan. Sementara polisi yang baru saja kembali ke tubuhnya masih kebingungan, Johnson mengambil kantong uang dan kabur. Namun tubuh pelayan terlalu lemah untuk lari dari kejaran polisi. Tiba-tiba seorang atlet kekar berlari ke arahnya, membuat Johnson senang bukan main. Ia segera menyerahkan kantong uang ke tangan si atlet. Saat polisi menangkap pelayan yang kebingungan, Johnson lebih dulu berpindah. Sementara itu, kepala polisi Robert kebingungan. Perampok yang ditahan terus bersikeras bahwa ia adalah seorang polisi, lalu pelayan, lalu atlet. Robert bahkan mulai curiga bahwa pria itu menderita gangguan kepribadian ganda. Tiba-tiba tersangka itu dengan serius mengaku sebagai seorang medium. Ternyata Johnson pernah masuk ke toko medium untuk mencari cara mengembalikan tubuh aslinya, menukar jiwa dengan sang medium untuk melacak tubuhnya, lalu menukar kembali. Setelah mengetahui dari polisi bahwa Johnson adalah perampok, sang medium langsung mengusirnya. Mengingat kantong uangnya tertinggal di toko, Johnson panik dan mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Merasa frustrasi, ia menelepon polisi dan mengklaim bahwa medium itu mencuri barang pribadinya. Namun sang medium sudah lebih dulu mengungkap lokasi Johnson, membuat polisi curiga. Dalam keputusasaan, Johnson berteriak ke arah seorang pria yang lewat, melakukan kontak mata dan menukar tubuh. Ia lalu memanggil seorang wanita di seberang jalan dan tak lama kemudian berpindah ke tubuh seorang tunawisma. Polisi pun makin bingung melacak keberadaannya, tapi Johnson tak berhenti di situ. Ia menukar jiwa dengan seorang anak laki-laki yang tinggal di atas toko medium. Johnson memanjat jendela dan masuk lewat atap. Begitu ia mendarat, cahaya putih menyilaukan menyinarinya. Kepala polisi Robert sudah memprediksi Johnson akan kembali untuk mengambil kantong uang. Anak laki-laki dan tubuh asli Johnson juga mengenalinya. Johnson berpura-pura menyerah dan mengembalikan tubuh si anak, tapi tiba-tiba menatap mata Robert. Setelah pertukaran jiwa, ia langsung mengarahkan pistol ke Robert. Namun Robert tetap tenang, yakin Johnson tak akan menyakiti tubuhnya sendiri. Saat Robert berhasil merebut pistol, sekelompok polisi masuk dan menyergap. Sayangnya Robert malah jadi kambing hitam. Johnson pulang ke rumah dan istrinya langsung melompat ke pelukannya dengan penuh semangat lalu menciumnya.